لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله إلا الله. Oke ya, baik kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi, yang jawab udah semua belum, Bi? Belum sih kayaknya. Belum sih kayaknya. Coba mic-nya dideketin lagi, Bi. Oke, belum semua ya? Kita ulangi. Tapi kita sambil doakan. Semoga yang jawab salam kita, apa, Bi? Masuk surga. Masuk surga. Terus, apa lagi, Bi, doanya, Bi? Masuk surga. Terus, Umurnya panjang. umurnya panjang. Apa lagi? Apa lagi, Bi? Satu lagi. Utangnya lunas ya, Bi ya? Ya, utangnya Nah, lunas. dan yang punya utang semoga sadar kalau dia punya utang. Amin. Yang ngutang bilang dalam diri, semoga yang ngutangin saya juga lupa, Pak. Oh, amin juga ya. Oke, kita ulangi lagi salamnya, Bi. Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Masya Allah. Ini baru siswa buah hati. Coba kita cek semangatnya lagi. Buah hati. Mana orangnya? Mana senyumnya? Mana semangatnya? Mana takbirnya? Allahu Akbar. Oke. Alhamdulillahirrabbilalamin. Shh, lanjut, Bi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini, kita dapat berkumpul bersama dari level 4 sampai level 6 dalam acara apa, teman-teman? Dan prabalik. Ada yang tahu sekarang kita mengikuti acara apa? Ah, kajian prabalik ya. Pak, balik itu berarti yang kita balik kiri gerak gitu ya? Bukan. Berarti yang kayak gimana balik yang dimaksud di sini, teman-teman? Dewasa sudah mencapai dewasa. Apa? Nah, jadi balik itu artinya apa sih? Hah? Apa? Dewasa, apalagi setahu kalian? Hah? Remaja, dewasa remaja. Terus? Apa? Oke. Wah, itu agak sensitif ya. Oke, dash. Oke, balik itu adalah sebuah oke, ya, sebuah tanda ya yang menunjukkan kalian itu sudah semakin dewasa. Apakah secara umur, Pak? Atau secara faktor lain ada tanda-tanda yang Allah berikan kepada kita? Nah, terus apa yang harus kita lakukan, Pak, untuk mempersiapkan pra itu kan sebelum balik. Sebelum kita puber itu, sebelum kita dianggap dewasa itu, nah itu apa saja yang harus kita persiapkan? Biar nanti ketika balik, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Ada yang tahu nggak? Pra balik itu dari umur berapa sampai umur berapa, Bi? 11 sampai 15. 11 sampai 15. Kalau pendapat teman-teman yang lain? 11 sampai 15 juga. Nggak ada yang lainnya? Nah, bisa dikatakan pra balik itu dari umur 0
sampai umur 15. Ya, tapi nanti ada suatu kondisi di mana dia akan puber atau balik lebih cepat gitu. Jadi perempuan dengan yang laki-laki itu nanti ada. Nah, nanti akan dibahas di sini. Seperti itu. Lanjut, Wi. Yang terhormat Ibu Eti Wahyuni MPD selaku Kepala Sekolah SDIT Buah Hati Islamic School 2. Yang kami hormati Bapak Ibu Wali Kelas dan Bapak Ibu Guru SIB. Oke, yang kami hormati Ibu Komite SDT Buah Hati Islamic School 2, Ibu Wulan Anggraini ST, dan juga para rekan-rekan teman-teman level 4 sampai level 6 yang Pak Yusuf cintai karena Allah. Perkenalkan saya Abi dari kelas 5 Mus'ab. Saya akan memandu acara daurah berbalik hari ini bersama Pak Yusuf. Oke, Masya Allah. Insya Allah Pak Yusuf dengan Abi akan memandu acara pagi menjelang siang hari ini sampai selesai. Amin. Ya Rabbal Alamin. Lanjut. Sebelumnya izinkan saya membacakan susunan acara pada siang hari ini terlebih dahulu. Acara dimulai dengan pembacaan tilawah, sambutan acara inti yaitu materi disertai tanda jawab, kemudian penutup. Tanpa memperpanjang, mari kita buka acara bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita lanjutkan mendengarkan tilawah dan sari tilawah yang akan dibacakan oleh Kakak Raka kelas 6 Abu Musa dan Akila kelas 4 Khalid. Oke, kepada kakak Raka dan juga Sila dipersilahkan. dipersilahkan. Yuk, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آباء بعولتهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang.
Katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka atau ayah suami mereka atau putra-putra mereka atau putra-putra suami mereka, atau saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan sesama Islam mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki tua yang tidak mempunyai hasrat terhadap perempuan, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan, dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Maha benarlah Allah yang Maha Agung. Surah An-Nur ayat 30 sampai 31. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rahamna bil Quran. Masya Allah. Diucapkan terima kasih banyak kepada Ananda Raka dan juga Ananda Akila, dari kelas 6 Abu Musa dan juga kelas 4 Abu Khalid. 4 Aba ya. Mas 4 Khalid, Masya Allah. Ya, yang telah membacakan lantunan ayat suci Al-Quran surat Nur ayat Ya. 30 sampai 31. Semoga kelas 6 yang membaca maupun kita yang mendengarkan sama-sama mendapatkan keberkahannya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Coba yang kepalanya udah mulai berat diangkat dulu. Oke, badannya ditegakin. Baik, kali ini kita akan mendengarkan sambutan yang akan membangun semangat kita, insya Allah, yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah kita. Siapakah beliau? Ibu Eti Wahyuni. Kepada Ibu Eti Wahyuni kami persilakan untuk memberikan sambutan. Jangan tepuk tangan, coba kita ganti. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah nggak sabar ya, pengen ikut, pengen tahu ya. Udah nggak sabar kan ya? Ya, oke baik anak-anak semua. Alhamdulillah Hirobil Alamin. Ya, puji syukur ya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala pada hari ini. Oke, masih berisik ya. Ya, Bu Eti kasih waktu dulu sampai semuanya tertib. Ya, oke, baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah anak-anak, ya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala ya. Allah masih memberikan kita semua kesempatan sehingga pada hari ini kalian bisa bertemu ya, menambah ilmu ya. Sementara saudara-saudara kita yang berada di Palestina untuk bertemu dengan teman-temannya, berkumpul dalam satu tempat untuk mencari ilmu itu sangat terbatas. Jadi kita harus syukuri ya.
Tidak lupa salawat dan salam tidak lupa kita curahkan kepada Rasulullah SAW, pada keluarga, sahabat, dan para pengikutnya insya Allah istiqomah dari zaman. Yang sama-sama kita hormati ya Bunda Ulan selaku Ketua Komite Buah Hati Islamic School 2 beserta jajarannya, para pimpinan Buah Hati, Bu Uli, Bu Ugi, Pak Hasan, Miss Maya, serta anak-anakku sekalian kelas 4, 5, 6 ya, terutama kelas 5 ya yang spesial ada di kelasnya. Ya, mudah-mudahan tetap semangat ya. Walaupun kalian berada di kelas, semangat untuk mengikuti kegiatan seminar Parbalik ya. Anak-anak semua, seminar Prabalik ini penting buat kita. Ya, mungkin kita sudah pernah dapat ya di ICB atau di pelajaran bina ibadah. Ya, itu kalian sudah dapati. Dan pada hari ini ya menguatkan kalian semua dalam rangka untuk menyiapkan kalian tumbuh menjadi orang yang dewasa. Sebelumnya ya, yang Ikhwannya, yang udah merasa balik ada? Tanpa suara dong ya. Tunjuk tangan yang sudah merasa balik. Ikhwan dulu. Berapa orang? Ya. Yang di kelas 5 belum tampil ya, Pak? Yang kelas 5 belum kelihatan ya di layar ya? Oke. Banyak ya. Oke, turun tanpa suara. Halo. Yang Ahwat, berapa banyak yang sudah balik? Tunjuk tangan yang sudah balik. Ya. Oke. Dah, tunjuk tangan. Tunjuk tangannya turun. Oke. Ini baru sambutan nih, belum Kak Dimas nih yang ngomong. Ya, yuk kita tunjukin ya sama Kak Dimas, sama bunda-bunda, kalian bisa melakukan kegiatan pada hari ini dengan tertib. Ya, anak-anak sekalian, ya, kenapa prabalih ini penting? Ini tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Yusuf, itu untuk menyiapkan kalian semua supaya kalian siap dan harus bagaimana nanti ketika kalian sudah balik atau sudah dewasa. Kalau yang sudah, ya bukan berarti ilmunya nggak penting, sudah melewati, tidak. Justru kalian sudah memasuki masa balik, masa dewasa kalian dan tidak ada kata terlambat. Berarti kalian mesti punya banyak waktu ke depannya lagi ya. Ini adalah awal kalian yang bagi yang sudah dapat, awal kalian dewasa. Nanti kalian banyak tahapannya lagi untuk menuju ke sana. Sehingga jangan sampai nanti ya kalian jadi orang yang tidak tahu apa-apa ketika kalian sudah balik. Tadi satu orang, siapa yang udah balik tadi? Ya, apa tandanya kamu udah balik? Jerawatan. Kamu? Hah? Suaranya jadi berat. Ya. Ada di sini yang udah berat suaranya ya? Wah, kamu tadi nunjuk nggak? Oh, nunjuk ya. Oke. Ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Ya. Ih, kecil. Tapi katanya aku udah balik. Kamu udah balik? Iya, kamu yang nengok. Kamu udah balik belum? Oh, belum. Mau nunjuk, mau jawab aja ya? Oke, ya ini loh, yang ini. Iya kamu. Ini nengok lagi. Ya udah, oke baik ya. Nanti akan pokoknya akan panjang lebar oleh Kak Dimas. Nah, sayang, lihat yang di belakang itu yang pakai pakai jilbab coklat, lihat nggak tuh bunda-bunda yang cantik? Ya, oke, oke. Itu adalah bunda-bunda komite loh yang melaksanakan kegiatan ini. Kita sama-sama ya, hitungan ketiga kita ucapkan terima kasih sama bunda-bunda komite ya. 1, 2, 3. Terima kasih bunda-bunda komite. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Ya, ya, karena bunda komite lah yang sudah bisa menyelenggarakan kegiatan ini. Oke, baik anak-anakku sekalian, mungkin itu saja ya. Bu Eti yakin
Yang di sini maupun yang di kelas pasti harus semangat mengikuti kegiatan pada hari ini. Itu saja anakku sekalian. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eti atas sambutannya. Nah, teman-teman, kita langsung saja menuju ke acara inti, yaitu kajian Oke. prabalik yang kita nantikan. Oke, baik. Langsung saja kita sambut narasumber kita, Kak Dimas Adista. Oke, dengan sambutan takbir bersama. Allah Akbar. Sekali lagi. Takbir. Allah Akbar. Oke, mari kita simak bersama-sama. Silakan Kak Dimas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini Kak Dimas tuh seneng banget nggak ketemu sama bocil. Ketemunya sama teman-teman yang udah gede. Karena kita bagi dua kategori ya. Kita coba lihat bentar nih sebelum kita mulai. Biasanya bocili itu dikategorikan untuk teman-teman yang adik-adik, disebutnya aja masih adik-adik ya. Bocil itu bocah kecil. Dan bahkan kalau teman-teman nonton YouTube manapun, itu pasti disebutnya bocil kan? Sama semua YouTuber, sama semua influencer, masih bocil. Tapi kita lihat kategorinya. Kelas TKA, TKB, KB. Ini udah jelas. Ini disebutnya adik. Belum masuk kategori bocah cilik atau bocah kecil, belum. Tapi kelas 1, 2, 3, itulah yang disebut bocil. Yang katanya masih suka Gen Halilintar. Yang katanya masih suka main FF. Ya kan? Padahal ya, katanya nggak ada pintunya, padahal keren loh. Padahal keren loh, keren loh. Iya. Dan tanda-tandanya bocil ada lagi. Biasanya dia masih suka nonton Six Slime Sam. Masih suka nonton Sam. Masih menikmati kalau ditanya sama Dora dijawab. Iya. Apakah kau lihat peta? Peta? Lihat. Gitu. Mana tolong aku di mana, di mana, di mana ininya, di mana monyetnya? Itu masih dijawab. Masih suka main apa waktu itu yang lari-lari? Yang ada tiga stage. Stumble guys. Iya. Masih main, masih. Itu kategorinya masih bocil kategorinya, ya kan? Terus, kalau yang perempuan, kalau yang cewek-cewek itu masih suka cerita-cerita setan tapi takut sendiri. Iya, itu bocil. Itu dia. Cerita-cerita setan, hantu, tapi malamnya takut sendiri, nggak bisa tidur. Nah itulah. Jadi ini karakternya kalau dibagi dua sama Kak Dimas, jadi ada bocil, ada yang sebentar lagi akil balik. Jadi ada dua. Kalau bocil itu masih kayak begitu tadi. Tahu nggak? Tadi kemarin aku lihat loh, karena dia Omara cerita tentang serem di UKS, diomongin di sekolah, tapi pas di rumah, ayah bunda, aku nggak mau tidur sendiri. Ya, nggak mau tidur sendiri gimana? Itu bocil, tapi makanya Kak Dimas hari ini senang banget bisa ketemu yang bukan bocil. Boleh tepuk tangan buat teman-teman yang bukan bocil. Nah, kita tes nih, kita tes nih. Masih. Tapi tes dulu. Kalau bocil, itu Kak Dimas lagi ngomong aja, di belakang dia baling-baling, terbang-terbang. Kalau bocil. Terus yang cowok di belakang dorong-dorongan itu kalau bocil. Tapi kalau manusia dewasa dalam 3 detik itu bisa dibuat diam. 3, 2, 1.
Makanya alhamdulillah loh Kak Dimas senang banget hari ini ketemu bukan bocil lagi. Tahu nggak? Kalau sama bocil tuh ngomongnya capek. Orang baru ngomong bentar dia teriak nanggepin. Ya tapi kalau misalnya aku baru ngomong bentar, ntar ditanggepin lagi. Baru ngomong sedikit tadi ditanggepin. Nah, itu yang ngebedain antara bocil sama teman-teman yang sudah mau dewasa. Teman-teman yang sudah mau dewasa. Ini kalau Kak Dimas pribadi, kemarin lihat banyak tayangan banget ada yang di Instagram, ada yang di TikTok, ada yang di YouTube tentang anak-anak di Gaza. Tahu nggak anak-anak di Gaza itu mereka lagi ngelukis, lagi ngegambar. Anak-anak di Gaza lagi ngegambar terus tiba-tiba lewat kapal terbang. Terus bomnya di sebelah sana, tapi dia cuma gini doang. Duar. Oh subhanallah kata dia. Lanjutin ngegambar. Sedangkan teman-teman suara cicak bunyi aja langsung lari ke kamar orang tua. Nah ini yang mesti kita perbaiki nih. Iya bener. Suara baru. Oke udah kabur duluan. Atau kecoa terbang. Wah. Gimana coba? Makanya ini kita mau bahas tanda-tandanya teman-teman ini mulai mau menuju kedewasaan. Kita malu kalau misalnya lihat teman-teman kita di Palestina sana, kita malu lihat teman-teman kita di Gaza yang kalau kena bom. Hari ini saudaranya kena bom. Hari ini teman sekolahnya tangannya putus. Ini dia bangun sudah nggak punya ibu dan bapak. Malu kita sama mereka, kita pelajari sama-sama supaya kita sama-sama siap. Dimas minta teman-teman nanti baca beberapa yang ada di layar, tapi nanti kita bakal diskusi siap ya. Kalau siap bilang siap yang serempak. Siap nggak? Keren banget. Kalau kalau orang yang dewasa, siapnya tuh A-nya nggak panjang. Siap gitu ya. Coba siap nggak? Beda kan rasanya kayak, lebih gede deh. Tapi Kak Dimas mau bagi dua. Ini ada dua nama yang pasti teman-teman sering dengar. Akil balik. Sering dengar. Tapi ternyata dua nama ini beda arti. Kita mulai pembahasan hari ini. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau Kak Dimas ngomong gak pakai mikrofon berarti penting. Kalau teman-teman kelewat, rugi nantinya. Pasti ini urusannya tentang yang namanya hawa nafsu atau syahwat. Kalau pakai mikrofon, ya ini umum-umum aja. Makanya nanti perhatiin. Apalagi kalau nanti ada yang ngomongin tentang tanda-tanda balik. Kak Dimas tidak akan pakai mikrofon. Dan nanti akan dibagi dua sedikit. Kalau untuk perempuan nanti Kak Dimas akan lari sebentar ke belakang. Perempuannya ngadep sana sebentar. Karena nggak akan pakai mikrofon, karena beda. Tapi kita lihat, ternyata ada dua. Tolong dibaca sama-sama ya, ngikutin yang merah. Ngikutin yang merah. Apa itu akil balik? 1, 2, 3. Panjang ya kayaknya ya. Tapi kita singkat satu-satu. Coba kita lihat. Akil dulu sebelum balik. Akil itu kita baca lagi satu-satu. Oke, 2 menit ngebahas akil pelan-pelan. Akil itu bukan masalah badan. Akil itu bukan masalah jenggot. Akil itu bukan masalah kumis. Bukan. Tapi akil itu mental, jiwa, otak. Jadi nggak bisa kalau orang udah akil itu tuh gampang sakit hati, enggak. Gampang kena mental, enggak. Insecure, anxiety. Kalau orang udah akil, mentalnya kuat untuk jadi pemimpin. Kemarin Kak Dimas lihat salah satu contoh mental terbaik yang dimiliki oleh anak umur 22. Bukan anak dong, ini pemuda. Pemuda ini keluar dari lubang, membawa bom, dan dia mendekati sebuah tanknya Israel. Lalu bom itu ditempel, tapi
Anak ini, pemuda ini yang umurnya masih 20 tahunan membaca surat Yasin ayat 9, di mana surat ayat ini dibaca sama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mau keluar, mau hijrah. Ceritanya begini, dulu Rasulullah mau hijrah ke Madinah, tapi sama orang Quraisy ditahan. Karena kalau Rasulullah keluar, dia bakal ngumpulin pemuda-pemuda hebat kayak gini dan melawan baik ke Quraisy. Akhirnya pemimpin jahat Quraisy namanya Abu Jahal nyuruh sekitar 20 orang pembunuh, tapi waktu itu nggak pakai pistol ya, pakainya pedang. Di luar rumahnya Rasulullah udah pakai pedang, udah pakai shield, ada yang siap pakai panah, ada yang pedangnya besar, ada yang pedangnya kecil, udah siap. Tapi Rasulullah keluar rumah membacakan surat Yasin ayat 9 sambil ngambil debu dan niupin gitu. Dan ketika Rasul buka pintu, itu orang-orang gak ada yang melihat Rasulullah lewat. Rasulullah invisible that night. Seperti pakai invisibility cloak, gak kelihatan sama para pembunuhnya. Pembunuhnya nungguin aja. Katanya Rasulullah kayak ada orang lewat tapi gak kelihatan. Kayak ada bunyi-bunyi pasir, tapi gak kelihatan. Dan ini orang yang sudah akil kemarin keren banget. Tank baja loh. Tank baja tuh kan kalau misalnya selongsongnya kena ke sini, matilah kita. Tapi dia sambil bismillahirrahmanirrahim jalan. Bawa bom disimpan di tanknya. Subhanallahi wa bihamdi dar. Kalau kita baru pegang bom aja udah gini badannya. Ini bom pingsan. Bah. Aku paling pegang beginian di Roblox. Nggak pernah asli. Kebayang nggak? Terus ngadepin tank baja. Ya Allah. Mending tidur di rumah, benar nggak? Tapi perhatiin, ini adalah tanda akil. Tanda apa? Jadi akil tuh udah siap. Mentalnya, jiwanya udah kuat, udah siap jadi pemimpin. Nah, pertanyaan Kak Dimas, akil ini tanda-tandanya ada di badan? Bukan, tandanya di mana? Di otak sama di hati. Mental sama jiwa ini. Bahkan bocorannya. Mau dengar nggak? Ada bocorannya. Ternyata Kak Dimas ketemu teman-teman yang umurnya udah 30, umurnya udah 28, dia udah balik tapi belum akil. Iya, ada umur orang 28 tapi nggak siap kerja. Ada umur 30 tapi nggak siap nikah. Aku nggak mau nikah, nggak punya uang. Ada lagi yang nggak bisa kerja. Ketika dia kerja sama orang, kerjaannya tiap hari, lingkunganku toksik, aku nggak suka kerja di sini. Pindah lagi kerja. Tiap hari ngeluh aja yang ada. Aku nggak suka ini panas, dikasih AC. Kedinginan, dikasih makanan. Nggak suka kemanisan, dikasih yang asin. Keasinan, maunya apa? Wah. Maunya apa? Nah itu nggak akil. Jadi ada orang-orang yang umurnya 28, 27, 30 nggak akil ada. Oke, siapa yang mau kayak gitu angkat tangan. Oh ada? Mau? Kak Dimas ulang. Berarti dia nggak ngerti pertanyaannya. Nggak apa-apa, kan diulang lagi. Siapa yang mau ketika umur 28 belum akil ada? No, jangan, ya. Kalau mau nih, kalau udah akil, teman-teman umur 22 tuh bisa akil, bisa jadi pemberani, bisa jadi orang hebat. Itu akil. Faham? Yang faham tentang akil boleh angkat tangan. Oke, berarti akil itu siap jiwanya, nggak saling bully, itu akil. Nggak ngejek temannya, akil. Iya, itu tanda-tanda akil begitu. Ada lagi. Tahu nggak? Kalau orang udah dewasa, udah akil, jiwanya udah sehat, nggak mungkin ngejek nama bapak temennya, nggak mungkin. Parah. Iya. Iya.
inisial, semuanya juga begitu. Kak Dimas keliling sekolah semuanya begitu sama. Terus nih ya, teman-teman yang girls, spesial yang di belakang. Kak Dimas tuh pernah lihat anak-anak umur 27, 28 di depan panggung, idolanya lagi nyanyi, dia teriak-teriak sampai pingsan. Ah, ya Allah. Iya, waktu itu kan dulu sempat datang. Ya, sempat NCT datang ke BSD, sempat. Tapi yang bikin sedih ada anak-anak ya pemudi yang udah dewasa pakai kerudung di depan, pakai light stick, pingsan. Jadi dia nggak kuat lihat idolanya kayak buok pingsan. Jadi nggak akil. Oke, kita bahas yang kedua yang lebih gampang nih. Yang lebih gampang dan teman-teman akan ketemu sebentar lagi. Apa itu? Ini dia bakal ketemu bentar lagi. Coba dibaca satu-satu. Badannya kita ngomongin. By the way. Kak Dimas mau ini dong minta teman-teman nanti. Hebat banget di SD Buah Hati. Kemarin Kak Dimas ke SD gitu. Sebuah SD sama anaknya sebanyak begini. Tapi Kak Dimas kayak ngadepin anak kelas 3. Tahu nggak? Ributnya luar biasa. Jadi ini buat SD Buah Hati boleh tepuk tangan paling meriah buat teman-teman. Hebat loh. Keren, bener. Dan ini wallahi ya, Kak Dimas nggak pernah ngarang-ngarang, jarang bohong karena bohong itu dosa. Sampai waktu ngomong sama bosnya Kak Dimas tuh ngomong gini. Sampai kan namanya orang nggak sabar ya punya batasnya. Kak Dimas ngomong, "Ya." Kak Dimas terus mereka malah ketawa. Wah. Dalam hati, la haula wala quwata illa. Cuma satu tuh waktu itu tuh SD itu tuh. Cuman makanya di sini alhamdulillah kena banget ya. Kita bakal ngelewatin beberapa bahasan tapi bakal agak lucu, terus agak memalukan, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, oke. Soalnya gini, balik itu sebuah titik di mana teman-teman benar-benar switching dari yang namanya bocil menjadi dewasa. Kak Dimas nggak pernah kenal di Al-Quran, di buku hadis, di kitab ulama nggak ada yang namanya remaja. Nggak ada remaja nanggung tuh nggak ada. ABG tuh nggak ada. Yang ada anak kecil. Terus ketika balik dia langsung berubah jadi statusnya dewasa. Dan tahu nggak? Google lebih tahu itu. Google itu nggak pakai kata-kata dewasa tapi umur 13 teman-teman udah bisa punya email sendiri. Ya kan? Di Google tuh 13 tahun. Bisa punya email sendiri antara 12 atau bahkan Google aja tahu bahwa balik ini titik yang penting. Tapi ada proses. Nggak tiba-tiba. Jadi nggak dalam semalam atau dalam 2 malam tiba-tiba jadi begini, nggak. Nggak akan. Nggak akan. Kita nggak mungkin. Tiba-tiba semalam misalnya siapa? Desta. Mana Desta? Iya nggak mungkin. Desta tiba-tiba besok. Halo teman-teman, brewoknya panjang. Itu nggak mungkin. Ada perubahan. Loh, berarti kan Desta dewasa duluan. Ih, kasihan. Dia dewasa duluan, ketinggalan. Karena jadi balik itu tanda dewasa bukan dari manusia tapi dari Allah. Kita lihat tandanya pelan-pelan, siap-siap. Tanda-tanda pertama. Ini sih biasanya yang kena cowok. Mulai berubah. Ya kan? Kenapa mulai berubah coba? Nih pegang. Ada apa? Yes. Apa pengaruhnya jakun nih? Coba dengerin.
Kalau anak kecil, dia cuma bisa ngomong dengan suara, itu anak kecil. Tapi kalau udah punya jakun kayak Kak Dimas, dia sampai bisa ngomong, Hai, I'm Optimus Prime. Wah, bisa sampai begitu. Hai, I'm Batman. Rendah suaranya. Makanya kalau girls nggak punya jakun, nggak akan berubah. Suaranya nggak akan berubah. Tapi girls perhatiin, kalau nanti suatu saat kalian ada yang nyerang, kalian nyulik, ada yang mau menculik kalian, segera pukul jakun orangnya. Pak, kalau mau nyulik ya, misalnya tiba-tiba ada lelaki dewasa naik motor, terus pegang tangan kamu, terus tiba-tiba, ayo ikut aku, tarik gitu, itu jangan ragu-ragu, pakai telunjukmu, pakai fist, ini apa namanya, kepalan tangan, pukul ininya, sekencang mungkin di atas. Duh. Tapi jangan lakukan itu kalau ternyata yang bilang ayo ikut aku guru olahraga, jangan ya. Jangan. Atau Pak Ustadz di sini atau Mister, jangan. Ayo ikut aku, dipukul nanti salah tumbang. Jangan. Jangan. Oke, tanda-tanda kedua menuju ya, menuju. Tapi ini enggak semua. Ini tidak akan semua, tapi beberapa doang. Mulai ada jerawat. Karena hormonnya tumbuh, apa namanya? Hormonnya tumbuh. Laki-laki punya hormon testosteron, perempuan punya hormon progesteron. Nanti berubah. Jadi kalau ada jerawatan, sering-sering cuci muka ya. Sering-sering cuci muka, salah satu contohnya. Oke. Ini yang paling jelas banget. Mulai, dan ini berlaku buat dua-duanya. Siap? Mulai tumbuh. Bulu-bulu itu sebenarnya rambut tapi tipis. Jadi disebutnya kalau rambut yang tipis itu bulu. Kita perhatikan di mana aja tumbuhnya ya. Yang laki-laki. Di atas bibir. Alias kumis. Di sini namanya jenggot. Sebentar. Ada yang di bawah bibir persis nih. Apa namanya? Ini kan apa? Kumis. Ini apa? Kalau ini apa? Namanya adalah, mau tahu namanya? Namanya takujeng. Takujeng namanya. Takujeng itu apa coba? Bukan takujeng. Takujeng itu adalah tak kumis, tak jenggot. Jadi bukan kumis, bukan jenggot, dia di tengah nih. Tak kumis, namanya namanya apa? Namanya takujeng. Kata siapa? Ya kata Kadima. Kata Kadima namanya takujeng. Tapi itu buat laki-laki. Tapi perempuan ada nggak Kak? Ada perempuan yang punya rambut-rambut tipis di atas bibir, nggak masalah. Emang ada. Lalu yang paling banyak nanti bakal tumbuh di ketiak. Di ketiak tuh nanti tumbuh mulai ada titik-titik. Ada yang udah ada? Ada yang udah ada. Mulai tumbuh. Mana lagi ya? Ayo di mana lagi ayo. Di area bawah dekat kemaluan itu akan tumbuh. Ya gimana, emang begitu aturannya. Udah tumbuh, iya nggak apa-apa, bagus. Bagus lah. Kalau yang sudah tumbuh duluan,
Itu artinya sudah mulai menuju dewasa, mulai harus jaga-jaga diri. Nah, pertanyaan Kak Dimas. Kalau menurut Rasulullah, ini kan udah jelas dong, bukan menurut buku, menurut Rasulullah. Maaf, bulu yang di ketiak sama yang di kemaluan dibiarin apa dicukur? Pinter, dibiarin apa dicukur? Oke, perhatiin nih. Ini penting banget nih. Dicukur ya. Bayangin, bayangin. Bayangin. Saking penting masalah dicukur atau enggak. Kak Dimas mau tanya dulu, zaman Rasulullah ada listrik? Ada. Berarti ada nggak pencukur listrik? Ada. Ada. Ada pisau cukur jilet? Nggak ada. Tapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam udah nyuruh kita untuk membersihkan atau mencukur. Pertanyaan Kak Dimas, ngebersihinnya pakai apa? Cukurnya pakai apa? Pakai pedang kecil. Pedang yang kalau perang dipakai nusuk orang kecil, itu sama beliau dan para sahabat dipakai membersihkan. Kalau misalnya ketusuk, makanya syariat ini dibuat sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangin, kalau misalnya ini yang ngomongnya Kak Dimas, enak dong kita pakai ada razor blade yang pakai listrik, ada jilet. Tapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang berasal dari sebuah padang pasir nyuruh kita wudhu, mandi, sama cukur bulu. Berarti ini sesuatu yang penting. Soalnya nih perhatiin, zaman tahun 1000 itu orang Eropa nggak ada yang mandi. Bener. Nggak ada yang mandi, bukan wudhu, mandi. Jadi teman-teman nanti boleh lihat di sejarah, namanya Louis ke-14. Siapa namanya? Ulang 5 kali biar ingat, nanti nyampe rumah googling. Siapa namanya? Siapa namanya? Siapa namanya? Oke, 3, 2, 1. Shh. Louis ke-14 ini kabarnya seumur hidup cuma mandi 2 kali. Karena kenapa? Ternyata dia nggak kenal syariat Al-Quran, dia nggak kenal hadis Nabi tentang mandi. Jadi orang Eropa dulu nyangkanya kalau mandi, air itulah sumber bakteri. Jadi dia nutupin bau badannya yang amit-amit itu pakai parfum, dan beberapa petinggi di Eropa meninggal alias mati karena penyakit, karena bulu kemaluannya tidak dicukur dan dalemannya, ini perempuan yang mati, tidak diganti. Jadi ada loh orang-orang yang nggak ngerti ngapain. Nggak ngerti ketika dia sudah dewasa ngapain. Tapi kita punya Al-Quran, kita punya Rasulullah, jadi tahu kalau dewasa mau ngapain. Tapi ini yang paling penting. Ini yang paling penting. Tanda-tanda balik atau tidak jelasnya cuma ada 2. Udah. Dan perhatiin ini penting banget. Tanda baliknya penting banget. Kenapa? Kalau teman-teman sudah balik, ini penting. Ini penting banget, semenit Kak Dimas, sampai semenit. Kalau teman-teman sudah balik, sudah masuk area balik, perhatiin. Sesuatu yang ditinggalin jadi dosa, itu ada semua di rukun Islam. Ninggalin sholat dosa besar kalau udah balik. Membuka aurat bagi perempuan sudah jadi dosa besar. Meninggalkan puasa bulan Ramadan sudah jadi dosa besar. Tidak bayar zakat udah menjadi dosa besar. Jadi penting banget taunya balik. Karena kebayang nggak, ninggalin sholat tuh dosanya gede banget ketika sudah balik. Jadi perhatiin baik-baik. Ini pembahasannya bakal sas banget ya. Sas banget bakal, Masya Allah ini. Yang gampang dulu, yang gampang. Tapi hari ini mungkin nanti diskusinya agak panjang ya, yang gampang. Perempuan dulu. Perempuan itu menstruasi atau haid. Udah, tandanya lebih gampang. Menstruasi ini adalah sebuah siklus, rata-rata 7 hari, bisa 5, bisa 9, mengeluarkan darah dari
kemaluannya, dan itu bukan mengeluarkan tapi membuang darah kotor. Makanya saking dicintainya perempuan sama Allah Subhanahu wa taala, darah kotornya dibuang dengan alami. Kalau cowok nggak bisa buang darah kotor, harus pakai bekam, betul, atau fasdu atau donor darah. Tapi perempuan sama Allah, karena Allah sayang banget sama perempuan, dikasih siklus menstruasi, di mana ketika menstruasi boleh istirahat dari sholat, boleh istirahat kalau Ramadan, dari puasa Ramadan boleh istirahat. Bahkan beberapa ulama bilang jangan pegang Al-Quran dulu, nggak apa-apa. 7 hari istirahat, karena siap-siap proses menstruasi ini kalau udah terjadi, ini yang paling penting. Teman-teman kalau udah mens, yang perempuan berarti wajib tutup aurat, yang pertama. Yang kedua wajib sholat. Kenapa harus mulai dijaga? Karena Allah sudah memutuskan teman-teman yang perempuan ketika mulai siklus menstruasi, teman-teman adalah ratunya dunia ini. Teman-teman adalah sesuatu yang bagus, dan pertanyaan Kak Dimas, sesuatu yang bagus itu dibuka, dibiarkan, atau dibungkus dengan package yang bagus? Tanya sama Bunda, kalau beli scarf atau kerudung murah, itu datangnya kresek. Plastik datangnya. Tapi kalau beli kerudung mahal, misalnya beli si Sesa deh, atau apapun yang harganya di atas 1 jutaan. Itu datangnya pakai apa? Kardus dan kotak. Ketika dibuka, di dalamnya masih ada kertas. Dibuka lagi, di dalam kertasnya pakai plastik. Pertanyaan Kak Dimas, kenapa yang mahal dibungkus sedemikian rupa? Biar nggak rusak. Kenapa kita ditutup sama Allah, tapi kita sendiri yang ngebuka? Seperti Taylor Swift ditonton 5 juta mata penonton, tapi sampai paha dilihat. Buat Kak Dimas, lagunya Taylor Swift oke. I like it. Aku ngikutin dari semenjak dia masih nyanyi country. Aku ikutin masih dari Romeo and Juliet. Masih ngikutin. Betul. Sampai album yang 1989 Blank Space, Kak Dimas denger lagunya. Tapi yang Kak Dimas nggak appreciate, Taylor Swift tuh cantik banget loh. Taylor Swift tuh cantik banget, kita harus akuin. Tapi kenapa dia memurahkan dirinya sendiri ketika dia buka kulit yang mahalnya itu, dilihat bahkan lebih dari 200 juta orang. So Kak Dimas memutuskan, Kak Dimas suka lagu Taylor Swift, tapi kenapa dia memurahkan dirinya ya? Kebayang gak sih? Taylor Swift itu jadi kayak beruang di kebun binatang. Kita bayar masuk kebun binatang, bayar nih. Terus kita lihat beruang di kandang. Weh, beruangnya lucu ya, beruangnya lucu. Terus kita maju lagi ngelihat apa? Monyet di kandang. Terus kita lihat lagi ular di kandang. Pikir-pikir ya. Pikir-pikir nih, orang bayar 1.500.000 untuk nonton Taylor Swift di kandangnya yang namanya panggung, dan dia membuka auratnya sampai ke batas kelamin loh. Jadi Kak Dimas tuh nggak appreciate, padahal suka lagunya, ngerti nggak? Padahal suka banget lagunya, tapi pas lihat kayak, aduh. Makanya setiap lihat Taylor Swift, Kak Dimas ngajakin anaknya Kak Dimas tuh kayak, Uni, doain ya, mudah-mudahan ntar dia pas tobat, ternyata tobatan nasuha, bener loh. Banyak penyanyi dunia yang sudah kenal Islam, di akhir hayatnya tobatan nasuha dan surga baginya. Karena Allah itu tuh adil banget. Kalau teman-teman dulunya pendosa, tiba-tiba tobat, itu Allah ubah dosanya jadi pahala. Makanya teman-teman yang lagi suka Taylor Swift, yang lagi suka Blackpink, banyak-banyak doa. Ya dong. Doa, ya Allah, mudah-mudahan Lisa, Jisoo, mudah-mudahan Jennie, semuanya masuk surga. Gitu. Amin. Karena kalau cowok tuh gampang ya, maksudnya kalau kita doain tiba-tiba nih, ya Allah mudah-mudahan Jungkook sama Suga masuk surga misalnya. Misal, ya kan? Atau gini, ya Allah mudah-mudahan Mr. Beast masuk surga misalnya. Kalau suka sama idolanya doain, karena nih, siapa tahu kamu ketemu Mr. Beast, dia kan hobi sedekah ya, benar nggak? Tapi dia belum nyebutin tiketnya.
Jadi kalau nanti teman-teman ketemu Mr. Beast, lihat orangnya gini, hah? Terus kalian datang, Mister, bilang gitu, Mister, are you Mr. Beast? Yes. Repeat, Ashhadu an la ilaha illallah. Makanya kita kalau punya idola, kita tahu, lihat deh, kita sekarang belajar bahwa para wanita di Gaza, umi-umi yang ada di Gaza, itu tidur pakai kerudung, kenapa coba? Biar mati syahid ketika ada bom kena ke rumahnya, dar. Orang yang ngangkut jenazahnya tidak lihat auratnya. Itu wanita-wanita di Gaza yang menjadi parameter iman zaman sekarang tuh, itu perempuan di Gaza tuh yang tidurnya pakai kerudung sehingga kalau ada bom kena rumahnya, ketika diangkut jenazahnya auratnya nggak kebuka. Makanya teman-teman lihat betapa Allah cinta sama perempuan bukan karena mukanya, bukan karena skincare-nya, tapi cinta sampai dikasih menstruasi sama Allah, sampai disuruh nutupin sebegitu berharganya perempuan. Dan ini terakhir ya buat perempuan ya, terakhir coba dengerin. Perempuan itu di mata Allah, tapi nih, di mata pencipta alam semesta, perempuan itu lebih penting dari matahari, lebih penting dari Jupiter, lebih penting dari galaksi Bima Sakti. Kenapa coba? Pernah dengar kata kiamat? Kiamat apa aja yang hancur? Semua. Terus pertanyaan Kak Dimas, setelah semua itu hancur, yang dibangkitkan lagi spesies apa? Apakah Jupiter dibangkitin lagi? Benda langit yang diambil lagi sama Allah cuma satu apa? Matahari. Nanti ketika di padang mahsyar kita tuh jalan, matahari di atas kepala kita, udah nggak ada Jupiter, nggak ada UY Scuti, tidak ada lagi black hole, nggak ada. Galaksi nggak ada. Yang ada perempuan-perempuan hebat ini dibangkitin, berarti itu betapa berharganya Queen yang ada di belakang. Boleh tepuk tangan buat Queens yang ada di belakang. Siap ya? Oke. Nah, ini kita akan bakal banyak ngedengar suara sas dari yang teman-teman cowok. Karena kalau teman cowok tanda baliknya adalah oke. Nah sekarang gini. Sekarang kita sepakat ya, karena ini kan nggak bisa dipisah nih, nggak bisa dipisah. Teman-teman, yang penting Kak Dimas hari ini nyampein bagaimana cara mendeteksi yang namanya mimpi basah. Kalau perempuan lebih mudah, maksudnya lebih mudah. Mama, aku menstruasi hari pertama, that's it. Tapi lelaki banyak yang nggak bisa mendeteksi, dan ini nggak apa-apa ya, perempuan harus dengar, siapa tahu nanti adiknya nggak ngerti. Dan penting banget, kalau adikmu nanti kamu ajarkan cara deteksi mimpi basah sampai gede, itu pahalanya bagi yang perempuan. Kak Dimas bahas sebentar aja, karena ini kan nggak enak rasanya ya, dikit. Oke. Aku butuh silence for 1 minute. Oke. Jadi mimpi basah itu sebutan bahasa Indonesia. Teman-teman yang ada di sini semua rasanya pernah ngompol, pasti pernah. Tapi kalau ngompol itu kalau misalnya keluar mau perempuan mau laki-laki, air seni atau air pipis itu kalau ditampung bisa segelas, bisa segini. Kalau kebanyakan minum tiba-tiba besoknya ngompol. Banyak. Satu ya. Jadi kalau teman-teman ngompol pagi hari itu pasti basahnya sampai kasur. Dah. Terus apa bedanya dengan mimpi basah? Punten. Yang namanya mani atau sperma itu keluarnya cuma 1 tangan, cuma 5 mili total. Jadi teman-teman yang boys dan nanti yang girls kasih tahu ke adiknya dan harus paham. Kalau nggak paham nanti kan kalian akan jadi ibu. Jadi teman-teman yang boys harus ngerasain gini, tiba-tiba pagi-pagi,
kok kayak ngompol ya? Pegang sini, oh enggak basah. Kasur, enggak. Tapi rasanya kayak ngompol. Ini pentingnya para laki-laki, mohon maaf, mencuci atau memegang celana dalamnya sendiri setelah bangun tidur. Karena itu penting. Jangan sampai nanti bibi yang ambil, tiba-tiba bibimu alias asisten rumah tangga teriak, "Bu, kakak udah mimpi basah, bu, bu, bu." Jangan sampai nanti bibimu di rumah, asisten rumah tangga keluar ngomong ke satpam kamu, "Mang Asep, Mang Asep, udah mimpi basah, Mang Asep, ini Mang Asep." Oh ada ya. Jadi kebayang nggak? Makanya perhatiin lagi. Get back to me, 3, 2, 1. Shh. Oke, berarti deteksi. Kenapa pentingnya deteksi? Karena kalau terjadi mimpi basah pertama, serut, itu teman-teman balik. Soalnya kalau perempuan punten mudah ya, kalau laki-laki ya Allah susah banget. Nanti dia nggak sadar dia mimpi basah, dia nggak mandi wajib. Kebayang nggak? Sholat di sekolahnya nggak diterima karena nggak mandi wajib. Dan perbedaan mandi wajib itu cuma niat. Tapi kalau dia nggak tahu, nggak sadar, oh kayak ngompol nih, ya udahlah jalan aja. Dia nggak sadar dia mimpi basah. Ternyata dia udah balik. Dia hari itu ninggalin sholat dosa besar. Dia ternyata belum mandi besar alias mandi wajib. Nanti dosa juga karena sholatnya nggak diterima. Penting nggak? Parah. Ini parah banget. Jadi Kak Dimas ulang, dideteksi apalagi yang udah kelas 6. Tarik ke kelas 5, kelas 4, tapi kelas 6 makin penting. Kelas 6 tuh kalau ada tanda-tanda pagi-pagi, ini kayaknya ngompol, tapi belakang enggak. Segera mohon maaf ke kamar mandi, segera ke kamar mandi, terus ini mohon maaf lagi ya, mulai dihirup baunya aneh. Bukan bau pipis, tahu kan kalau bau pipis, bau pesing ya, teman-teman juga tahu bau pesing. Dan teman-teman, ini Allah sangat hebat. Allah itu menciptakan mani yang ada di surat Al-Mu'minun, nutfah, sesuatu yang murni, itu baunya tidak ada yang menyamai di atas muka bumi, nggak ada. Karena Allah tuh pengen teman-teman yang cowok cepet tahu dia balik. Jadi kalau cium baunya kayak, ini bau jengkol, itu malamnya kali makan jengkol pipis kali. Jadi kalau bau pesing tahu ya, bau amis. Ini bukan bau pesing. Teman-teman akan lihat, ini kayaknya aku mimpi basah karena agak lengket juga bentuknya. Kayak ingus. Yes, kental. Betul, betul, betul. Tapi kan kalau tahu bedanya, teman-teman jadinya aman. Jadi Jadi tahu, oh ini udah nih. Dan kalau udah, berarti selamat teman-teman balik. Yang perempuan menstruasi selamat teman-teman balik. Sampai sini dulu, sampai deteksi. Cukup ya? Cukup ya? Yang cowok-cowok sudah paham bagaimana cara membedakan mimpi basah atau enggak paham? Yang udah paham boleh angkat tangan? Oke, kalau udah begini Allah saksinya berarti Ustadz Ustazah dan ayah bunda dirma udah nggak usah nanya lagi ya. Dan kalau ditanya gini. Kenapa kamu sekarang suka mencuci misalnya celana dalamnya sendiri? Bilang aja persiapan balik. Pasti ayah bunda diem. Udah, jawabnya itu doang. Persiapan balik ayah bunda. Aku malu kalau ya kelihatannya sama orang lain. Jawab aja, nggak apa-apa. Tegas jawabnya. Jadi jangan, oh ini, nanti malah ditanya macam-macam. Mau nggak ditanya macam-macam? Mimpinya apa? Nggak mau kan? Udah, langsung jawab. Persiapan balik. Abis ini Kak Dimas buka tanya jawab, insya Allah ya. Buka tanya jawab. Sampai ke deteksi mimpi basah ya. Selesai. Dan sekarang yang paling penting, kita masuk bab kedua. Kita masuk mandi wajib. Abis itu Kak Dimas mau ngasih tahu bagaimana cara menjadi orang dewasa. Siap? 2 menit tanpa bicara. Mandi wajib. Kak Dimas tunggu. Silahkan nggak apa-apa. Kalau mau nafas dulu atau mau ngeluarin suara boleh. Oke. Jadi Kak Dimas bilang 3, 2, 1 teman-teman. Gitu ya. 3, 2, 1. Sekali lagi 3, 2, 1. Jadi super saya tuh. Oke, cukup ya. Sekarang ngomongin mandi wajib. 3, 2, 1. Oke. Yang beda
bedain mandi wajib cuma dua. Yang belakang dengar ya karena serius tadi Mas nggak pakai mikrofon. Yang bedain mandi wajib itu cuma satu dengan mandi lainnya yaitu niat. Yang bedain sholat asar sama sholat zuhur padahal padahal sama-sama 4 rakaat cuma nih aku berniat sholat zuhur, aku berniat sholat asar. Nah sekarang kalau udah mau mandi wajib dan punten, mimpi basah ini nggak cuma sekali, seumur hidup berkali-kali. Bisa jadi sebulan itu sekali mimpi basah. Atau sebulan 2 kali. Kak Dimas masih mimpi basah? Iya. Ustadz di sini masih mimpi basah? Iya. Semua sampai tua laki-laki itu mimpi basah berulang. Jadi jangan kaget. Mimpi basah pertama sampai mimpi basah kedua juta nanti akan terjadi terus. Makanya penting mendeteksi. Kalau girls tuh lebih enak diskusinya ya. Karena menstruasi ada bunda yang bisa ditanya. Lagi. Mau mandi wajib. Cuci dulu tangannya. Satu. Yang kedua pakai sabun. Bersihkan area kemaluannya pakai sabun. Dua-duanya. Ini buat dua-duanya. Dibersihkan dong. Bersihkan. Kan bekas-bekas. Pasti nggak enak. Udah dibersihin. Nah ini kalau kata beberapa ulama. Langsung ambil gerakan wudhu. Udah wudhu aja langsung. Nggak usah mikir. Wudhu tangan sampai kaki. Tahu wudhu? Dah. Kan tadi sebelum masuk kamar mandi udah niat ya. Ya Allah, aku mau mandi besar atau mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar dan kecil yang ada di tubuhku. Kalau teman-teman ragu-ragu, googling. Googling nanti niat-niat mandi besar. Udah gitu, tadi apa tadi masuk, cuci tangan. Yang kedua, tuh kan makanya jangan ngobrol dulu. Yang pertama cuci tangan, yang kedua bersihin kemaluan. Pakai tangan kiri apa kanan? Kiri dong, kan kemaluan yang dibersihin. Habis itu ambil wudhu. Nah yang ketiga, guyur air dari atas sampai bawah. Kalau pakai gayung tuh 3 kali. 1, biur. 2, biur. 3. Udah. Kalau shower berarti kan kayak diniatin 3 kali. 1, 2, 3. Udah. Kan airnya terus ya. Kalau pakai ember, susah ngangkat embernya, boy. Berat. Tapi kalau pakai gayung 3 ya. 3 cibuk. Dah. Udah. Selesai. Kenapa dibedain coba yang namanya balik, cewek sama cowok? Ini 5 menit pembahasan terakhir, habis itu kita tanya jawab boleh ya? Ini pembahasan yang jarang dibahas di orang lain. Kenapa teman-teman mulai ada rasa suka sama lawan jenis? Nah, kenapa? Kenapa? Ayo. Nih ya, biasanya kalau cowok-cowok nggak akan. Nanti cowok-cowok tuh baru SMP atau SMA baru punya rasa suka. Bagi cowok-cowok sekarang, cewek-cewek tuh kayak, ya lah, apaan sih? Ada beberapa yang nunjuk berarti dirinya sendiri sama. Biasanya yang nunjuk. Karena kalau nunjuk tuh lihat deh. 1 jari ke depan, 4 jarinya ke kita. Tuh, ke kita. Jadi gini. Ini boleh dicatat ya. Wajar nggak suka sama lawan jenis? Wajar nggak? Wajar. Bayangin deh. Bahkan perempuan suka duluan tuh nggak apa-apa. Ibunda Khadijah itu suka duluan sama Rasulullah. Jadi it's okay. Tapi perhatiin Kak Dimas, ini yang penting. Kalau teman-teman sudah balik, itu teman-teman sudah bisa hamil. Yes. Kalau sudah balik, ya yang laki-laki enggak lah, masa laki-laki hamil. Iya, makanya mesti dijaga. Dan kalau ada yang ini yang penting nih. Ini yang penting nih. Kalau teman-teman ada crush, ada suka,
Kalau teman-teman ada suka sama orang lain, dan kalau nyatain atau namanya confess, siap-siap minggu depannya nikah ya. Iya. Iya dong. Karena confess itu kan ngomong gini, aku suka ya sama kamu. Oh, oke. Kalau gitu kita ngomong sama bapak kita minggu depan nikah. Karena kalau udah balik, udah siap punya anak, udah siap. Udah siap. Coba obrolin. Bener. Ya, jadi kalau ada yang ngomong, ngaku, atau confess, siap-siap minggu depannya dinikahin. Sebelum pertanyaan mulai, kita ngobrol-ngobrol. Ini kerennya akil balik. Nomor 1, kamu bukan anak kecil lagi, bukan? Bukan. Udah bukan bocil. Yang kedua, kamu udah dipercaya sama Allah. Udah, kamu udah jadi pemuda, makanya 1, sholat sudah wajib. 2, menutup aurat sudah wajib. 3, amal ibadahmu udah ditanggung. Yang tadinya kalau kamu berbuat kebaikan, kamu buat ayahnya, buat bundanya, dan buku amal kamu tertulis nama ayahmu di situ, setelah balik, namamu yang tertulis di situ. Jadi kalau udah balik, kamu harus tanggung jawab sama apa yang kamu sebutin. Kamu ngehina orang yang sakit hati, di buku amalmu tertulis udah namamu lagi nggak terselamatkan. Kalau namanya masih tua nih, terus kamu ngebully teman kamu sakit hati, yang dapat dosa bapakmu. Tapi kalau balik kamu ngehina orang lainnya sakit hati, itu di buku amal kamu udah ditulis sama malaikat Raqib Atid, dua-duanya ditulis. Nanti ketika ketemu sama Allah di yaumil hisab, kamu waktu kelas 1 SMP udah balik, kamu ngehina bapaknya temanmu kan? Iya, dicatat sama Allah. Ternyata sepanjang hidupnya dia sakit hati dan kamu gak minta maaf, itu kebaikan kamu hangus. Bayang gak? Sedekah sunnah kamu, sholat sunnahnya hangus karena orangnya sakit hati. Makanya penting banget buku amalnya sudah ditanggung sendiri. Mandi besar udah wajib dan siap membangun peradaban. Oke, tepuk tangan buat teman-teman yang ada di sini yang siap balik. Kita coba buka diskusi, masih ada waktu. Siapa tahu ada yang mau nanya. Emang ada yang mau nanya? Coba-coba mau tes dulu. Kalau ada yang nanya kita lanjutin, kalau nggak ada kita sudahin. Oke, siapa yang ada pertanyaan boleh angkat tangan? Oke, boleh berarti silakan dipandu sama kakak MC, silakan. Siapa tahu. Oke, baik teman-teman. Seru nggak nih? Pasti kalian punya unek-unek yang pengen disampaikan kan? Oke, coba. Turunkan dulu tangannya, pasti akan ambil dari offline ini. Ya, offline ini 1 mungkin ya, karena yang masuk ke Pak Yusuf sudah ada 2 pertanyaan yang mewakili teman-teman. 2. Jadi total 3. Pak Yusuf bacakan dulu yang sudah masuk ya. Oke, seperti ini Kak pertanyaannya. Teman-teman mohon disimak. Pertanyaannya adalah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya ini dari kelas ini. Kak, saya mau bertanya, jika ortu nggak bisa support atau ada masalah lain, sampai kita nggak bisa cerita atau masalahnya nggak mau ngomong atau cerita tentang masalah kita sendiri, kita harus lakuin apa ya supaya bisa ngeluapin hal yang mau diceritain, Kak? Wow, Masya Allah. Masih ada dannya. Masih ada dannya. Lanjut. Dan gimana sih Kak cara paling efektif buat nahan perbuatan yang enggak baik kalau misalnya udah keseringan gitu. Jadi cara yang paling efektif buat nahan perbuatan yang enggak baik karena kita udah sering melakukan itu. Itu pertanyaan pertama Kak. Yang kedua, itu aja dulu kayaknya. Satu dulu. Oke, satu dulu. Silakan Kakak. Oke, ini Kak Dimas mau nanya sama teman-teman, mumpung nggak ada orang tuanya di sini, matanya lihat ke depan semua, nggak usah saling lihat, matanya ke Kak Dimas semua. Angkat tangannya kecil aja, nggak usah ke atas, tapi nggak usah lihat kanan kiri, karena ini tentang aku dan kamu nih. Ini private, tangannya dikit aja.
Berapa banyak di sini sih yang nggak nyaman ngobrolin perasaan sama orang tuanya? Boleh lihat ke depan, gak usah lihat samping kanan, samping kiri, ngangkat tangannya kecil aja. Kayak turun. Oke, yang kedua, pertanyaan kedua. Kira-kira berapa banyak di sini yang nggak nyaman ngobrolin balik sama orang tuanya? Boleh angkat tangan kecil. Oke, 3, 2, 1 turun. Berarti 75%. 75% tuh banyak nggak? Banyak, berarti rata-rata kita punya masalah untuk ngobrol sama orang tua. Tapi begini, perhatikan. Orang tua kita juga mungkin sama malunya sama kita. Kebayang nggak ada anaknya datang, Papa, mimpi basah nih apa sih, Pak? Sperma apa? Bapaknya kayak, astagfirullahaladzim, ini apa? Pertanyaan. Nah, mending kita makan sate aja yuk. Kadang banyaknya begitu ya, kadang banyaknya. Tapi perhatiin, di luar sana banyak orang-orang jahat yang mau ngedengerin perkataanmu, banyak. Banyak predator-predator seksual yang bakal bawa kamu ke tempatnya dan menyiksamu dan menjualmu ke negara lain di luar sana. Di luar sana. Pernah dengar nggak cerita di dalam chat roomnya Brookhaven ada orang yang ngajakin ketemuan? Pernah dengar? Karena di Brookhaven kan ada dewasa masuk kan. Terus tiba-tiba di Brookhaven di ruangan itu terus tanya, "What's your name?" Dijawab lagi lengkap. "What's your age?" Dijawab, sampai rumahnya dijawab, dan ternyata dia nggak tahu ini adalah pencuri. Sampai dia dijawab, ditanya, "Kamu sekolah di mana?" SD Buah Hati. SD Buah Hatinya yang berapa? Dijawab lagi kedua. Itu disamperin ke sekolahnya. Ternyata dia bukan orang bule dari Eropa, bukan. Ternyata orang utara, orang Cakung. Tapi dia mencari anak untuk diambil. Emang buat apa sih Kak anak buat diambil? Anak-anak segede kalian itu harganya mahal kalau dijual ke Meksiko. Karena di Meksiko sana ada pabrik-pabrik yang siap bayar kalian murah. Ibaratnya kerja rodi. Jadi anak-anak kayak kalian bisa diterbangin ke Meksiko, bisa diterbangin ke Cina kalau nggak jaga diri. Yes, di sana kalian stay di pabrik, nggak boleh keluar. Karena harga manusia tuh mahal. Jadi mulai sekarang, meskipun nggak enak nih ngobrol sama orang tua, kalau buat Kak Dimas, paksain. Itu nomor satu. Karena kalau kamu chat sama orang nggak dikenal di Brookhaven, chat sama orang nggak kenal di room lain, atau chat sama orang nggak kenal di DM Instagram, atau ngikutin influencer lain, atau kenal di jalan, belum tentu orang ini berniat baik. Tapi kalau orang tua, udah pasti pengennya sesurga sama kamu. Ada nggak orang tua yang pengen masukin anaknya ke neraka? Kak Dimas tanya. Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Nah itu mah aneh berarti. Nah berarti kan kalau ada orang tua di TikTok yang mau masukin anaknya ke neraka, berarti di luar, nggak? Berarti di luar kondisinya separah itu. Benar nggak? Dan bahkan di luar sana ada orang tua yang bilang gini, nggak apa-apa anakku masuk neraka supaya nggak sesurga sama Ustadz Adi Hidayat yang banyak omong itu. Ada orang tua ngomong gitu, berarti di luar kacau apa benar? Yes, karena di luar sudah sedemikian kacau, Kak Dimas minta dengan sangat, mending ngobrol sama orang tua tapi malu daripada ngobrol sama orang di luar sana ngasih nomormu, ngasih namamu, tiba-tiba kamu hilang dari permukaan dunia ini. Satu. Yang kedua, boleh nggak Kak Dimas cerita supaya nyaman gitu ya? Aku curhat sama teman sekelas. Nih mohon maaf nih, teman sekelasmu kan bocil juga. Kamu curhat sama bocil, kira-kira jawabannya benar apa enggak? Ini mah logika aja, logika nih. Kamu curhat tentang perasaanmu sama bestimu yang cewek gitu. Misalnya gitu, aku tuh suka sama dia ya, aku tuh gini-gini. Aku baiknya confess atau enggak ya, aku kayak apa? Itu yang dicurhatin kan bocil juga. Jadi kira-kira jawabannya benar atau enggak? Enggak, orang sama-sama bocil. Sama kayak teman-teman nanya ke anak TK, cara main Roblox gimana? Dia aneh jawabannya pasti. Kalau mau nanya juga, misalnya mentok, cari guru yang paling nyaman. Buat diceritain, Pak, Bu, aku tuh nggak nyaman ngobrol sama orang tua, tapi ini ada masalah. Mohon maaf nih. Kadang ada nanti yang tiba-tiba, kok aku tiap mimpi basah sakit ya? Tapi nggak enak ngomong sama orang tua. Atau yang girls, kok menstruasi aku
8 hari nggak selesai tapi sakit ya. Kan pasti ngomongnya kalau ke orang tua malu pasti ke guru, nggak mungkin ke yang lain. Atau ngomongin tentang crushnya sendiri. Itu dia. Yang kedua, gimana cara nahan? Kan teman-teman suka punya kegiatan nggak baik ya. Kalau yang kelas 6 nih. Ini kalau yang kelas 6 boys, biasanya sudah punya WA group. Atau Telegram group. Atau grup di IG. Atau grup di Line. Atau grup di Discord. Yang, nih perhatiin. Yang bisa ngirim link. Waduh. Tahu. Paham. Dan ketika dibuka linknya, isinya bukan pengajian. Bukan. Isinya bukan Ustadz Abdul Somad. Bukan. Isinya bukan juga pelajaran matematika. Bukan. Isinya, aduh. Nah, berarti yang nunjuk, berarti kan dia sama bukanya. Dia ngebuka juga. Dan kalau udah ngebuka dan udah lihat, itu kan melihat sesuatu yang tidak semestinya, kan itu zina mata namanya. Dan zina mata ini dosanya gede. Dan teman-teman, ingat aja kalau nanti udah balik, semua dosa teman-teman itu ditulisnya di buku amal sendiri, udah nggak di bapaknya. Supaya kebaikan teman-teman nanti sampai akhir ke surga, jangan sampai deh. Jangan sampai cari yang aneh-aneh, tahan dirinya ya. Tahan, ingat. Kalau dunia mah cuma sebentar. Kalau masih butuh, tuh lihat. Mau lihat orang-orang hebat, tinggal buka YouTube, cari Gaza Kids, Gaza Children, Palestinian Children. Itu karena di akhir zaman, mereka menjadi ukuran kebaikannya dunia. Jadi kalau orang di dunia nanya, siapa hero terbaik sekarang? Jawabannya Abu Ubaidah. Pernah lihat Abu Ubaidah? Mukanya nggak kelihatan loh. Abu Ubaidah tuh ditutup karena takutnya diserang kan. Tapi apa perkataan Abu Ubaidah? Yang dikeluarin ayat Quran, cerita Nabi Muhammad, dan dari kecil dia sudah dengerin cerita Nabi Muhammad. Jadi kebayang nggak perutnya six pack? Wow, pengetahuannya tentang sirah luar biasa, hafal 30 juz, diajak ngobrol enak, dan teman-teman tahu kalau pasukan mereka itu kalau ngambil tawanannya makannya disuapin seperti Rasulullah menawan orang. Jadi kalau teman-teman bingung terus aku niru siapa? Cari di YouTube sekarang, makanya Allah ciptakan kejadian ini tuh supaya kita bisa melek lihat apa patokan jadi orang baik di akhir zaman. Paham? Paham ya? Allahu a'lam bishawab. Cik. Oke, baik. Pertanyaan berikutnya, Kak. Assalamualaikum, Kak. Nama saya Ehsan, teman Upin Ipin. Saya dari TK Tadika Mesra. Kak, aku mau bertanya. Kemarin aku ngeliat di media sosial ada dosa-dosa yang bisa menggugurkan pahala. Itu kira-kira dosa apa aja sih, Kak? Nah, yang mungkin seumuran aku itu sadar nggak sadar suka melakukannya. Nah, berikutnya, apakah pahala yang sudah hilang itu bisa dikembalikan lagi? Nah, kalau bisa dengan cara atau amalan apa ya, Kak? Monggo, Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tuh kita suka nggak sadar melakukan hal-hal tersebut. Jadi ada, kalau kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ada satu dosa yang kalau dilakukan pahala teman-teman sebesar gunung akan hilang. Mau nggak? Nggak kebayang nggak sih? Nabung pahala kebaikan udah segede gunung Uhud, tiba-tiba hilang cuma gara-gara 5 detik doang. Cuma gara-gara berapa? 5 detik. Mau tahu 5 detiknya apa? Oke, kalau mau tahu Kak Dimas tunggu dulu sampai suaranya berhenti baru Kak Dimas kasih tahu. 5 detik yang ngehancurin pahala sebesar gunung Uhud. Coba Kak Dimas tes dulu sampai sepi baru Kak Dimas jawab ya. Enak kalau sepi itu ketahuan
apa suaranya dari arah mana tuh ketawa. Oke, 5 detik loh. Ngancurin pahala segede gunung Uhud. Apa dosanya? Dosa yang dilakukan ketika sendirian. Ketika teman-teman di kamar, ngebuka WA grup sendirian, buka link sendirian, lihat sesuatu yang gak boleh dilihat sendirian, dan menikmati dosa tersebut, semua pahala segede gunung Uhud hilang. Sendirian. Itu baru satu. Yang kedua, ada pahala yang bakal habis kalau teman-teman gibah. Ngomongin orang di belakang. Tahu nggak sih? Dia tuh kan kemarin sebenarnya ngajak aku gitu. Tapi udah gitu besoknya akunya malah nggak dimasukin grup, parah banget. Mau tahu nggak orangnya? Mau tahu nggak? Mau tahu nggak? Padahal pas ketemu nih, pas ketemu muka kayak, padahal di belakangnya sebenarnya habis ngegibah tuh. Yang lebih parah kalau orang yang digibahinnya sakit hati, orang yang diomonginnya jelek sakit hati, orang yang menghina itu nanti di yaumil akhir ketemu Allah. Kata Allah, "Oi, kamu itu dulu pernah bikin sakit hati temanmu kan waktu kelas 6? Iya ya Rob. Dan kamu udah balikan? Iya. Nih orangnya didatengin. Orang yang dihinanya didatengin. Tuh sama Allah di pengadilan nanti. Terus ditanya sama Allah, kamu dihina begitu ridho nggak dihina botak-botak kayak monyet? Ya dong. Ditanya sama Allah dengan perkataan yang sama. Kamu dihina botak-botak monyet-monyet atau ditarik-tarik tangannya kayak di tengah sekarang nih. Misalnya gitu kan. Terus orangnya nggak suka karena ditarik tangannya di tengah kerumunan. Nanti pas di hadapan Allah, oh kamu nggak suka, kamu nggak ridho, enggak. Diambil pahala orang yang ngejek, ditransfer. Habis. Pahala sholatnya dikasih ke yang diejek, digibahin. Pahala sedekahnya dikasih ke yang digibahin atau diejek. Habis. Bangkrut gara-gara ngegibah sama ngejek. Yang pertama tadi gara-gara melakukan dosa sendiri. Allahu a'lam bishawab. Gitu teman-teman. Oke, cek. Oke, alhamdulillah kita berikan kesempatan Kak Dimas untuk mengalirkan air ke tenggorokannya dulu. Aduh ya, Masya Allah. Capek banget tuh teman-teman ngomong di depan tuh. Apalagi kalau yang audiensnya itu tidak mendengarkan. Shh, coba ayo. Ada yang matanya udah mulai berat, kepalanya nempel tembok. Itu saya, Pak. Oke, baik. Teman-teman, kali ini teman kalian nih yang mendampingi Pak Eso akan mempersilahkan kepada para audiens untuk bertanya. Akhwat 1, ikhwan 1, Bi. Coba. Siapa yang mau bertanya nih? Saya. Semuanya dong. Dihitung, Bi. Ulang. Tahu. Oh, Kak Altab 1. Oke, berani maju ke depan. Akhwat, hitungan ketiga. 1, 2. Salah. Bagus. 3. Oke, Kesha yang belakang. Maju ke depan. Yang girls nggak apa-apa di belakang aja, Pak. Kenapa? Yang girls di belakang aja. Oh gitu, akhwatnya di belakang saja nggak apa-apa di situ. Apa Nanti mic-nya dikirim. Oke, pertanyaan pertama. Dikirim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Altaf dari Nam Abu Musa. Saya hari ini ingin menanyakan kepada Kak Dimas, apa saja perilaku atau amalan-amalan yang kita harus lakukan saat kita sudah balik. Masya Allah, tepuk tangan, ini pertanyaan keren banget nih. Kak Dimas tuh mau ngasih lihat dulu ada contohnya kan ini amalan-amalan yang harus dilakukan ketika kita sudah balik. Kak Dimas mau ngasih lihat sebuah contoh ya. Ini contoh. Di saat semua anak-anak lagi sibuk, main game, ada namanya siapa tolong disebut?
Sekali lagi. Oke. Kebayang ya. Usama bin Zaid ini umurnya 16 tahun. Berarti 16 tahun ini SMA. SMA. Teman-teman kan SMA 6 tahun dari sekarang. Tapi bedanya Usama bin Zaid sama kebanyakan pemuda saat ini, Usama bin Zaid itu sama Rasulullah loh. Bukan nama orang lain, sama Rasulullah sudah disuruh mimpin pasukan ngelawan Romawi. Teman-teman kalau main Age of Empire, kalau main COC, kalau main apapun itu Rome atau ROK, Rise of Kingdom, itu tuh Rome, itu pasti pasukan terkuat di muka bumi disebutnya. Yang chest plate-nya bukan hasil ngegacha, bukan. Bukan. Skinnya itu bukan hasil ngegacha, itu skinnya gold plated. Skinnya itu benar-benar nutup sampai bawah, tombaknya bukan dari kayu kusen, bukan. Semuanya tajam, semuanya terbaik. Ibaratnya nih kalau teman-teman mau siap main ya, mau war by one, tapi teman-teman punya modal 5 juta, kebayang nggak? Kekuatan apa aja yang bisa didapat ketika buy one? Ketika punya 5 juta bisa top up, apapun bisa dijadiin, beli skin termahal aja bisa. Atau teman-teman bisa main apapun, beli skin dengan defense termahal, attack termahal, power termahal, health termahal. Itu dimiliki sama Romawi. Orang ini, Usama bin Zaid radhiyallahu an 16 tahun udah disuruh mimpin pasukan ke Roma. 16 tahun. Berarti kalau ditanya, Kak, kalau aku balik, sudah selesai balik, aku bisa apa? Nih, kamu sebenarnya dalam waktu abis balik nih, 5 tahun kemudian harusnya udah bisa mimpin pasukan. Kebayang nggak? Mimpin pasukan, nggak boleh takut. Mimpin pasukan harus bisa memerintah anak buahnya. Kebayang nggak mimpin pasukan anak buahnya leha-leha malah joget-joget di belakang. Berarti kan pemimpinnya harus tegas. Pemimpinnya harus ngerti syariat. Pemimpinnya harus mendirikan sholat. Jadi yang paling penting setelah balik, teman-teman tahu rukun Islam? Oke, sebutin satu-satu. Rukun Islam. Satu apa? Syahadat. Kedua. Ketiga. Keempat bayar. Kelima naik haji kalau mampu. Ini udah. Syahadat tiap hari mengaku bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua, jangan pernah tinggalin sholat. Jangan pernah. Orang sakit aja sholat duduk. Orang perang aja sholat sambil pegang senjata. Orang yang gak bisa duduk, sholat sambil tiduran, ruku dan sujudnya pakai mata isyarat. Cuma gini doang. Saking pentingnya sholat, jangan pernah tinggalin sholat. Puasa di bulan Ramadan, dan kalau bisa ditambah supaya terlatih Senin atau Kamis. Ada yang udah terbiasa puasa Senin Kamis? Yes, puasa Senin Kamis. Yang ketiga, zakat fitrah nanti jangan dibaca. Tahu nggak kenapa? Kan sekarang udah hampir hari ke-40. Daerah kecil namanya Gaza itu diserang sama tank-tank Israel. Udah hari ke-40. Tapi kenapa daerah Gaza nggak hancur-hancur? Pertanyaannya itu. Kenapa coba? Semua pemimpin perang di Gaza itu sekarang udah hampir kayak Usama bin Zaid semua. Orang yang ada di pinggir Gaza itu pasukan tempurnya harus hafal Al-Quran 30 juz. Pasukan yang di tengah kota minimal harus hafal 5 juz. Minimal yang di tengah kota. Tapi yang di pinggir kota yang jaga ribat di pinggir itu 30 juz. Dan dia harus dapat rekomendasi dari imam masjid bahwa pasukan ini, orang ini yang mau bertarung lawan penjajah, itu harus minimal sholat subuh di masjid selama 4 bulan gak putus-putus. Makanya tadi kenapa Gaza nggak hancur-hancur? Orang dia berani bawa bom. Datengin tank baja, katanya sih didatengin. Terus ditempel bomnya. Plok. Kita pegang bom aja udah ngelihat tank baja aja udah jangan kecoa terbang aja lari. Kecoa terbang lari sama ini. Kalau tidur malam gelap-gelapan, ayo. Nih. Itu dia. Jadi ketika balik,
Kalau ditanya sama orang, kamu balik mau jadi apa nih? Jawab aja, jelas. Kayak Usamah bin Zaid, kalau habis balik jadi berani, jadi bisa mimpin ya. Allahu a'lam bishawab. Silakan tadi ada tetehnya yang mau nanya boleh dilempar, jangan dilempar ya. Udah dipegang. Silakan. Em, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Keisha dari kelas 6 Huzaifah. Saya ingin bertanya kepada Kak, Kak Dimas tentang menstruasi, Ya. tentang apa tuh balih Ya. untuk perempuan. Ya. Nah, yang pertama kan itu kalau menstruasi kan tandanya kan udah balih kan. Nah, misalkan kalau perempuan itu darahnya itu belum keluar tapi udah tumbuh ketiak sama bulu halus. Nah, itu masih disebut balik gak? Siap, Masya Allah ini pertanyaannya keren banget, boleh tepuk tangan dong. Jadi, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tandanya itu kalau buat laki-laki sudah jelas mimpi basah pertama dan kalau untuk perempuan menstruasi pertama, hari pertama. Menstruasi itu ketika keluar. Udah. Tapi kalau misalnya gini, ada kasusnya nih. Ini ada kasus di temannya Kak Dimas sendiri. Ada anaknya yang 9 tahun sudah menstruasi padahal rambut kemaluannya pun belum tumbuh. Berarti dia udah balik meskipun rambutnya belum tumbuh karena sudah menstruasi. Tapi ada temennya Kak Dimas yang anaknya udah 15 tahun itu belum menstruasi juga. Jadi para ulama menurut Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mereka memutuskan kalau ternyata belum menstruasi, belum mimpi basah sampai umur 15, pas umur 15 itu si anak perempuan balik. Jadi teman-teman di sini jangan ragu ya. Kalau sudah tumbuh rambut tapi belum keluar darah, belum. Tapi keluar darah tapi belum tumbuh rambut, sudah berarti balik. Terus nggak balik-balik kan nanti sampai SMA, sampai umur 15, nggak apa-apa. Ketika 15 tahun lah semuanya balik. Sama cowok juga ya. Kalau udah 15 tahun, belum mimpi basah, tapi hari itu ulang tahun ke-15, balik langsung. Batasannya begitu ya. Oke. Alhamdulillah nanti Kak Dimas boleh minta waktu sebentar nggak? Nanti kan habis ini kita kemungkinan ada foto gitu ya apa segala macam. Boleh tidak kalau nanti boysnya keluar duluan boleh? Kak Dimas 5 menit sama yang girls sisa terakhir banget boleh? Atau harus bareng? Pas sudah beres semua, udah selesai semua atau ada acara lagi? Coba-coba ditanya dulu, tanya dulu. Bisa? Oke. Berarti kita selesaikan acaranya. Terakhir banget Kak Dimas mau ngobrol sama Girls Only. Terima kasih. Oke, baik teman-teman. Kalau tadi kita memberikan tepuk tangan kepada teman-temannya, sekarang kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Kak Dimas. Masya Allah. Oke, bagi teman-teman yang tadi sudah berani bertanya, mohon untuk maju ke depan. Altab, Kesha, sama tadi ada satu pertanyaan yang Pak Isu bacakan itu dari Salwa. Yo, Salwa bisa maju, Altab dan juga Kesha. Silakan bertiga maju ke depan karena Kak Dimas akan memberikan sedikit hadiah kepada kalian yang sudah berani bertanya. Oke, Ibu Komite, untuk hadiahnya udah ada di depan. Oh, yang itu Kak, maaf. Oh, Insya Allah.
Cek, cek. Oke teman-teman, tanpa suara dalam hitungan ketiga. 1, Dua. ayo. Ayo, anak-anak yang dewasa dan bukan bocil lagi. Ayo, udah mendapatkan edukasi. Coba kita praktekkan hitungan ketiga tanpa suara. 1, 2, 3. Ah, sumber suaranya dari kelas 4 nih. Coba. Oke teman-teman, kan sudah selesai kita ikuti semua. Kita penutup dulu, baru setelah itu foto. Nanti akan Pak Isum atur semuanya menghadap ke belakang, gitu ya. Jadi dari sana nanti foto ke sini, gitu. Oke, iya betul. Oke teman-teman, silakan Abi. Baiklah teman-teman, mari kita tutup acara hari ini dengan mengucap alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Dan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma Wa bihamdika Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. wassalam. Mari Kita akhiri dan kami selaku MC izin undur diri. Say terima kasih kepada Kak Dimas. Ya. Kurang kompak, bilang terima kasih kepada Dimas. kasih kami. Oke, Masya Allah. Oke, sekarang semuanya menghadap ke belakang, balik badan. Cik, 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 cik. Makanya ibu ini sama Allah udah dikasih kemampuan untuk punya rasa suka di awal. Kenapa? Pilihlah kalau punya crush juga nggak asal yang cuma jago basket. Apaan jago basket doang? Sholatnya gimana? Emang mau punya suami yang jago basketnya, sholat nggak pernah. Berarti kalian dibawa ke neraka dong. Pertanyaannya Kak Dimas gini, mau punya nanti kan pasti kalau goalnya cewek-cewek gampang goalnya pasti nikah. Gak mungkin nggak nikah. Mau nggak nikah sama seseorang yang kayak Usama bin Zaid tadi, seperti Muhammad Al-Fatih yang udah gagah ganteng, atau seperti Rasulullah yang six pack. Rasulullah itu six pack. Rasulullah itu six pack. Rasulullah itu rambutnya wavy sampai ke sini. Wavy-nya bukan keriting lagi. Dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam nggak pernah bau mulut, nggak pernah nggak wangi karena selalu wangi. Dan kalau ngomong sama istri itu nggak pernah pakai nama tapi pakai pujian. Umairah, hai istriku yang pipinya selalu memerah kalau malu. Itu Rasulullah. Selalu nggak pernah ngomong kayak gitu ke istrinya, nggak pernah. Rasulullah cuci piring, Rasulullah nyuapin, dan bahkan kalau Rasulullah minum pakai gelas, dia nunggu istrinya minum dulu pakai gelas. Nanti di gelas yang sama sambil diliatin, dia putar ke tempat istrinya minum di tempat bibir yang sama baru Rasulullah minum. Itu karakter suami king. King itu apa artinya? Raja. Mau dong? Mau dihargai nanti jadi istri? Mau. Berarti cari king atau cari yang biasa-biasa aja suami? Pertanyaan lagi dari Kak Dimas. Kalau king, nyarinya perempuan biasa atau nyari queen? Kalau queen, mentreat dirinya as a queen atau as a peasant? Peasant itu budak rendahan. Queen, mentreat dirinya sendiri as a queen apa as a peasant? Queen, itu kelihatan setiap hari nggak sama rakyatnya? Enggak. Pernah nonton Frozen nggak? Iya. Itu anak di dalam apa di luar di pasar mainnya? Seorang queen jaga diri. Karena dia mau deserve king. Seorang king nggak akan nyari perempuan yang hobinya buka aurat. Seorang king akan nyari perempuan yang nggak suka foto-foto disebar. Kamu tahu emang foto kamu diapain sama cowok-cowok tersebut? Di zoom lah. Dibayang-bayangin lah. Nggak ada cowok SD atau SMP yang kayak Masya Allah akhlaknya. Nggak ada. Mereka membayangkan kalian itu sebagai objek karena kaliannya tidak men-treat diri kalian sebagai queen. Queen itu rare.
Queen itu rare. 1/100. Mau tahu 4 queen terbaik? Keluarin catatan. Tulis. Keluarin catatannya. Karena nggak sempet dong cerita. Asia. Asia itu siapa ya? Istri Fir'aun. Boleh tulis Asia istri Fir'aun. Oh ya enggak? Istri Fir'aun. Asia ini meninggalnya diikat dibilang sama suaminya sendiri. Karena Asia bilang nggak apa-apa aku disiksa, tapi aku mau masuk. Karena kan suaminya. Kabarnya Asia bikin dia masuk surga. Kebaik Asia itu pas mau meninggal, melihat istananya dia di langit. Jadi dia tuh tidak bisa tapi senyum. Oh Asia. Tapi tulisannya Asia istri Rasul. Istri Fir'aun. Oh istri Rasulullah berapa? Ya ini Asia. Itu berdua. Yang ketiga. Yang ketiga adalah Khadijah. Habis. Ada yang namanya Khadijah. Khadijah itu istri pertamanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang sampai nanti itu Aisyah aja cemburunya sama Khadijah. Padahal Khadijahnya udah meninggal. Di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika pertama kali jadi nabi yang nenangin hatinya Khadijah. Umurnya 55 tahun, tapi pas Rasulullah lihat mukanya hatinya tenang. Bayangin, di Jaksel, ibu-ibu umur 55 tahun tuh kerutannya udah banyak. Ini Khadijah. Yang keempat, Fatimah Az-Zahra. Siapa Fatimah? Ada yang namanya Fatimah. Fatimah ini anaknya siapa? Fatimah anaknya Rasulullah yang bungsu. Dan tahu nggak siapa yang sering ngebahas cerita 4 orang hebat ini? Kanadia Omara. Teman-teman kalau suka nonton Kanadia Omara, tulis Nadia Omara Asia, ada ceritanya. Nadia Omara Khadijah, ada. Nadia Omara Fatimah, ada semua. Karena Kanadia Omara aja tahu ini 4 queen yang gak akan pernah bisa diganti sama siapapun. Taylor Swift gak ada apa-apanya. Terkenal doang, orang diikat di panggung. 4 personil Blackpink dengan ditonton 200 juta orang. Ini 4 queen yang disaksikan oleh jutaan sampai miliaran malaikat. Mending diiyain malaikat, mending diiyain penonton. Malaikat lah. Ya. Jadi kalau teman-teman mau dapetin king nantinya jaga ya. Karena queen itu rare. Queen itu jarang terlihat. Queen itu nggak sembarang bagi foto. Queen itu pasti ditutup. Mau queen manapun coba lihat. Mau queen England, queen of Europe. Semua ditutup. Dan queen itu memiliki rasa malu yang besar. Jadi nggak enakan orangnya. Aduh kalau ke depan malu. Nggak apa-apa. Bisa loh sampein ke bu guru, aku boleh deh baca puisi, tapi aku di belakang boleh nggak? Boleh loh minta begitu. Ya. Jadi siap buat pelan-pelan balik dan jadi queen, siap? Lemas banget, siap? Terima kasih ya teman-teman, mudah-mudahan bisa jadi queen sampai nantinya dan juga bukan queen di dunia tapi ratu di Jannatul Firdaus di surganya Allah. Amin ya Rabbal. Makasih ya.
Sampai ketemu lagi.